Halo, selamat pagi, Shalom. Shalom, pagi adik-adik semua. Pada pagi hari ini, puji syukur kehadirat Tuhan kita bisa kembali berkumpul di sini untuk melakukan ibadah KPAR bersama saya, Kak Fani, dan ada Pamong Rina. Ya, dan ada Pamong Eti. Pada pagi hari ini kita akan melakukan ibadah seperti biasa. Untuk mulai ibadah, mari kita pujikan pujian dari Kidung Ria yang berjudul Hari Ini. Nomor 14 ya, Kidung Ria. Tetap tersenyum. Semangatnya pada pagi hari ini. Adik-adik masih tetap semangat ya. Sudah sarapan belum? Ada yang sudah sarapan dan ada yang belum mandi mungkin. Udah mandi dong Kak. Pamong Rina kan mau ibadah. Oh iya. Ya. Saat ini kita akan masuk di dalam doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Kak Fani. Ayo adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Puji syukur terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk kembali berkumpul walaupun dari rumah kami masing-masing untuk melakukan ibadah. Ya Tuhan, kiranya ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya atas penyertaan-Mu saja ya Tuhan, dan kiranya Engkau sertai jalannya ibadah hari ini, kiranya dapat terlaksana dari awal, pertengahan hingga akhirnya dengan lancar, dan kiranya ibadah hari ini hanya atas penyertaan-Mu saja. Inilah doa kami ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan menyanyikan lagu Kidung Ria nomor 17 sebelum kita menerima firman Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ya, adik-adik, kita sudah memujikan lagu pujian untuk menyambut firman kita pada pagi hari ini. Yang selanjutnya kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang diambil dari Markus 13 di ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-32. Silakan dibuka Alkitabnya, adik-adik. Markus 13 ayat yang ke-24 sampai dengan 32. Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pula ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi dan dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa saja. Amin. Amin. Terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan pagi ini. Mari adik-adik kita berdoa terlebih dahulu sebelum menerima firman Tuhan. Tuhan, kami kembali datang ke hadirat-Mu, mengucapkan syukur terima kasih ya Yesus. Di pagi ini Engkau telah memberkati kami satu persatu, baik kami yang ada di sini maupun anak-anak kami yang ada di rumah ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Oh Yesus, di saat ini ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran kami ya Bapa. Biarlah kami terbuka untuk firman-Mu ya Bapa. Engkau membuka hati dan pikiran jiwa kami ya Bapa. Biarlah firman-Mu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, amin. Adik-adik, selamat pagi, shalom. Ya, pada pagi ini tema ibadah kita pagi ini yaitu janji keselamatan, yaitu janji keselamatan dari Tuhan ya. Ayat hafalan kita pagi ini terambil dari Markus yang tadi, Markus yang ke-13 ayat yang ke-31 yang demikian. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ya, itu tadi ayat hafalan kita. Adik-adik tahu tentang gambar yang ada ini ya. Ini adalah gambar tomat. Siapakah yang pernah menanam tomat atau makan tomat, Mbak Fani? Pernah kayaknya makan tomat. Kan sering ada di sayur-sayuran yang dimasak di rumah. Ya, mungkin dibikin jus lebih enak. Dibikin jus juga bisa. Ya.
Untuk gambar yang kedua dan tiga, ini adalah cara menanam tomat mulai dari biji sampai bertunas dan bertumbuh. Ya. Lalu kemudian berbuah. Saya mau tanya lagi, apakah buah yang dihasilkan dari pohon tomat itu tidak pernah busuk? Pernah, pasti Ya, pernah. pasti akan menjadi busuk ya. Iya. Mengapa menjadi busuk? Sebab buah tomat itu tidak kekal. Apakah hanya buah tomat saja yang bisa busuk? Ternyata buah-buah yang lain juga akan busuk. Kemudian apalagi ya yang lain yang tidak kekal? Apa? Yang tidak kekal, selain buah-buahan, tentunya sayur-sayuran juga bisa Ya, busuk. yang lainnya mungkin gedung, terus apa ya, ciptaan Tuhan yang lainnya itu tidak kekal. Seperti gedung yang dibangun dengan sangat kuat, kokoh, tapi apakah tidak rusak? Ternyata juga pada akhirnya akan rusak. Terlebih kalau ada gempa bumi, ya Kak Fani, mesti kadang kalau guncangannya sampai berapa skala Richter itu ya, Iya. ya itu sampai bisa roboh. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, lalu bagaimana dengan manusia? Manusia itu juga akan mati. Ya, pada akhirnya mungkin mama, papa, nenek, kakek, dan juga tetangga atau teman-teman kita juga akan mengalami menjadi tua dan juga mati. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, yuk sekarang setelah kita membaca Alkitab kita tadi ya, tentang Markus 13 ayat 24 sampai 31, bacaan kita tadi tentang segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Seperti tomat pasti akan menjadi busuk, gedung tinggi pasti akan rusak, dan manusia pasti juga akan mati. Semua yang ada di dunia ini tidak akan kekal, pada akhirnya akan rusak dan juga mati. Tetapi ada yang tidak rusak dan hilang, ya, tidak ada yang tidak rusak dan hilang, seperti dalam Apa itu Kak Rina? dalam bacaan kita pagi ini, ya, dari Markus 13 ayat 31 tadi, ya, itu ya yang tidak akan rusak dan hilang. Yuk kita baca sekali lagi ayat hafalan kita. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ya, itu ya anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, itu tadi melalui ayat tadi kita diberitahu bahwa semua yang ada di dunia ini akan hilang atau mati. Tetapi firman Tuhan tidak akan berubah. Firman Tuhan tidak akan hilang. Siapakah firman Tuhan itu? Ya, tidak lain adalah Tuhan Allah sendiri. Ya, Tuhan Allah tidak akan pernah hilang atau mati. Tuhan Allah itu sudah ada sejak dunia ini ada. Tuhan Allah ada sampai sekarang, dan Tuhan Allah itu ada sampai masa yang akan datang. Itu tadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, bulan ini tepatnya tanggal 11 ada yang ulang tahun. Siapa yang tahu? Ayo siapa? 11 Desember. Ya, ulang tahun gereja kita ini ya. Gereja apa, Kak Fani? Iya, gereja kita tahu kan? Gereja Kristen Jawi Wetan. Ya, Gereja Kristen Jawi Wetan itu lahir pada tahun 1931. Umur GKJW itu sudah 90 tahun. Wah, Ya, wis tua tua banget banget ya. Ya. Jika sampai saat ini GKJW masih ada, itu karena Tuhan Allah yang menyertai GKJW, ya, karena anugerah dari Tuhan. Para pendiri GKJW itu sudah meninggal, seperti Mbah Colen, Mbah Yohanes MD. Kita nggak kenal ya sama mereka, tapi kita berusaha mengenal mereka, siapa yang menjadi pendiri dari GKJW, Gereja
Kristen Jawiwetan, tempat kita beribadah ini ya. Tetapi GKJW tetap ada sampai saat ini karena Tuhan memelihara GKJW. Jika Tuhan Allah memelihara GKJW, berarti Tuhan juga memelihara kita semua. Tuhan mengajak kita untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan melalui GKJW. Tentu kita tidak ingin gereja ini ditutup ya, karena tidak ada pelayanan. Tetap harus memberikan pelayanan pada jemaat dan juga pada sesama. Kalian semua, adik-adik, anak-anak yang ada di rumah, itu adalah penerus, generasi penerus dari GKJW. Yuk, mari kita melatih diri untuk terlibat dalam pelayanan. Seperti Kak Fani ini ya, yang sudah ikut melayani adik-adik semua yang ada di rumah. Nanti berikutnya mungkin akan melayani sendiri. Ya, mungkin. Ya, dengan kita melayani, kita pada saat melayani tidak boleh malu, merasa tidak mampu, sebab Tuhan telah memberi kita kemampuan. Ada yang pintar mungkin menyanyi, ya. Ada yang pandai bermain musik, seperti Mbak Clara. Terus ada juga yang ahli mendekati teman. Ada yang diberi kemampuan memimpin pujian dan doa. Dan mungkin masih banyak lagi talenta-talenta dari anak Tuhan yang Tuhan berikan pada mereka. Setiap orang diberi kemampuan yang berbeda agar kita saling melengkapi. Yuk, sebagai rasa syukur kita ikut ambil bagian dalam pelayanan di gereja GKJW ini, meskipun adik-adik masih kecil-kecil, mungkin masih harus ditemani orang tua untuk beribadah, untuk datang ke gereja. Sebagai penutup firman kita pagi ini, mari kita menyanyi lagu Aku Anak GKJW. Ya, Aku Anak GKJW. GKJW, gereja dalam kasih-Nya, berjuang bersama, belajar berkarya bagi nama gereja. Aku anak GKJW, teladan bagi semua, taat pada guru, pada orang tua, itulah kewajibanku. Rajin berdoa, memuji Tuhan, tak lupa baca Alkitab. Ku rajin dalam persekutuan, GKJW gerejaku. Adik-adik, ini ada logo dari GKJW ya. Mungkin di tampilan ini ada arti tersendiri dari logo GKJW. Awan itu adalah lambang alam semesta, bentuk rumah adalah lambang dari dunia, merpati lambang dari Roh Kudus, 12 bulatan lambang dari pengakuan iman rasuli, 3 api lambang dari Tritunggal, salib adalah penebus dosa, serta yang terakhir adalah Alkitab. Ini yang perlu diketahui oleh anak-anak semua ya, tentang logo GKJW. Demikian firman Tuhan, semoga menjadi berkat. Amin. Ya, teman-teman semua, kita kan sudah memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Yang selanjutnya kita akan persembahan. Ya, kita akan mengumpulkan persembahan dari
persembahan yang sudah kita persiapkan masing-masing diiringi dengan pujian Kasihnya Seperti Sungai, Kidung Ria nomor 126. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Adik-adik, setelah mengumpulkan persembahan, kini tiba saatnya kita untuk memasuki kepada doa syafaat. Doa syafaat kali ini akan dipimpin oleh Pamongri. Ya, adik-adik, kembali kita menghadap Tuhan ya. Kita satukan hati, tangan dilipat, mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu ya Bapa, mengucapkan syukur terima kasih ya Bapa karena ibadah kami Engkau senantiasa berkati. Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan kami yang sedikit ini ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami ya Bapa, dan boleh memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Bapa. Dan Engkau juga memberkati ya Bapa pengelola persembahan yang ada di GKJW ya Bapa. Biarlah Engkau senantiasa memberikan hikmat bijaksanaan bagi mereka ya Bapa. Tuhan, kami juga telah mendengarkan firman-Mu ya Bapa di pagi ini ya Bapa. Kiranya firman-Mu ini ya Bapa boleh menjadi berkat bagi kami dan kami lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Di saat ini ya Bapa, sebagai anak-anak-Mu ya Bapa, biarlah kami juga boleh melakukan pelayanan kami di GKJW ini ya Bapa. Biarlah dengan kami ikut melayani ya Bapa, berkat Tuhan bagi kami semakin banyak ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa bagi anak-anak kami KPAR di GKJ Ponorogo ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati ya Bapa mereka dengan kesehatan, kekuatan. Engkau berkati mereka di dalam mereka bersekolah ya Bapa. Berikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka, roh ketekunan, roh kepandaian ya Bapa. Dan apa yang menjadi harapan dan cita-cita mereka ya Bapa boleh seturut dengan kehendak-Mu dan boleh terwujud ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi kedua orang tua kami ya Bapa. Kiranya Engkau juga memberkati mereka ya Bapa. Engkau berikan mereka ya Bapa berkat yang berlimpah. Engkau memberikan kesehatan, memberikan kekuatan. Biarlah orang tua kami ya Bapa boleh senantiasa Engkau berkati. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja-Mu di tempat ini ya Bapa. Gereja Kristen Jawi Wetan yang pada tanggal 11 nanti akan berulang tahun yang ke-90 tahun ya Bapa. Kiranya Engkau semakin memberkati gereja kami ya Bapa. Engkau berkati seluruh pelayanan yang ada
dan Engkau juga senantiasa memberkati Bapak Pendeta, seluruh majelis, dan juga jemaat ya Bapak. Kiranya kasih-Mu senantiasa berlimpah bagi Gereja Kristen Jawi Wetan ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Bapak. Kiranya Engkau juga memberkati bangsa kami ya Bapak, terlebih ya Bapak, saat ini ya Bapak, kami masih mengalami pandemi COVID-19 ya Bapak. Kiranya Engkau juga memberkati para pemimpin kami dan apapun yang menjadi keputusan ataupun untuk kehidupan bangsa dan negara kami, senantiasa Engkau memberkati ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk berkat-Mu bagi negara kami ini ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa, kiranya Engkau juga memberkati kami satu persatu ya Bapa dalam kehidupan kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya ya Bapa, berkat-Mu semakin berlimpah bagi kami. Doa kami yang jauh dari sempurna ini ya Bapa, hanya kami alaskan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik. Ya, kita sudah sampai di penghujung acara kita pagi ini. Ya, untuk menutup perjumpaan kita dalam ibadah pada pagi hari ini, nggak afdol rasanya kalau kita nggak memuji nama Tuhan lagi ya. Mari kita memuji nama Tuhan dengan lagu Mari Kita Bersukaria dari Kidung Ria nomor 19, kita pujikan 2 kali. Kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Senantiasa menyertai adik-adik sekalian hari ini dan selamanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa adik-adik. Jangan lupa ya, tetap protokol kesehatan, jaga kesehatan juga, makan bergizi, tetap pakai masker ya. Tuhan berkati.